Hai, halo semuanya, selamat datang kembali di podcast si Reno. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Kali ini podcast si Reno mau ngomongin yang masih ada sedikit kaitannya dengan episode kemarin. Yang pengalaman si Dewi berkenalan dengan orang asing di aplikasi Tinder. Tapi kali ini gue bukan mau bahas soal Tindernya, tapi soal berkenalan dengan orang baru atau orang asing. Maksudnya gimana sih, no? Sabar dulu, kita kupas setelah yang ini. Kalian sempet nyimak nggak ya kemarin, maksudnya yang trending di Twitter kemarin, beberapa hari lalu, ada seorang gadis yang berkenalan dengan orang baru. Terus entah gimana ceritanya, dia akhirnya melakukan hubungan yang sangat jauh dengan orang yang baru dikenal itu. Mereka melakukan hubungan suami istri di kosan sang pria. Nah, si wanitanya marah karena merasa sang pria telah bersikap kelewatan karena mengajak mereka melakukan hubungan terlarang itu dan meminta pertanggungjawaban si pria. Tapi si pria berkelit mereka melakukan hubungan tersebut atas dasar suka sama suka. Kelanjutan case-nya kayak apa sampai saat ini sih gue belum nyimak lagi ya sampai di mana kasus itu berjalan. Dan sorry gue nggak bisa lebih lanjut komentar tentang siapa yang salah atau benar karena bukan kapasitas gue untuk menjawab itu, dan gue kebetulan nggak kenal sama keduanya, dan juga gue nggak ada di situ ya, nggak tahu kejadian persisnya seperti apa. Poin yang pengen gue angkat dari situ adalah sampai di mana sih kita para cewek perlu menjaga diri terhadap orang yang baru kita kenal, apalagi di sosial media, dimana kita belum pernah ketemu sebelumnya, belum kenal betul, kemudian namanya juga teman di dunia maya gitu kan. Nah kebetulan gue sempet bahas sama si Dewi, teman gue yang kemarin pakai aplikasi dating online itu. Dia cerita bahwa banyak pria-pria yang kayak gitu di Tinder. Seperti yang Dewi pernah bilang di episode sebelumnya, dia bakal langsung unmatch kalau ngelihat ada gelagat aneh dari matchnya yang baru dia kenal. Walaupun sebenarnya mereka udah lanjut chat WhatsApp lumayan lama. Pokoknya kalau si cowoknya udah ngajakin macem-macem, Dewi bakalan cut, bahkan blokir kontaknya si cowok tersebut, si matchnya tadi ya. Kenapa sih kok kita perlu aware sama hal-hal yang kayak gini? Berkaca dari pengalaman seseorang yang gue bahas di awal tentang kasus yang lagi viral di Twitter, itu kan awalnya si ceweknya yang curhat, kemudian viral dan pastinya mengundang banyak reaksi. Ada pro, ada kontra gitu kan. Nah, sedihnya gue baca beberapa komen yang tetap menyalahkan pihak cewek. Kenapa mau aja, kenapa murah banget orang baru juga kenal, kenapa mau masuk ke kosan cowok, dan banyak pertanyaan lain yang menurut gue menyudutkan si ceweknya. Walaupun udah dijelasin sebelumnya bahwa dia kayak nggak bisa nolak gitu. Nah di sini bisa ditarik kesimpulan tetap pastinya cewek yang jadi bulan-bulanan yang disalah-salahin gitu kan, cewek yang rugi. Belum kalau nanti ternyata hamil dan si cowoknya nggak mau tanggung jawab gitu, jatuhnya ke cewek lagi gitu kan. Jadi please buat kalian cewek-cewek lebih waspada. Ya silahkan bilang gue old school, gue kuno, gue menyudutkan wanita gitu, tapi intinya gue hanya ngingetin aja. Belum nih ada berita yang pernah gue dengar, ada cewek yang baru kenalan di Facebook, terus mereka ketemuan
kopi darat gitulah ya istilahnya, janjian meet up. Terus akhirnya mereka pindah ke tempat tinggalnya si cowoknya dan mereka berbuat jauh. Dan lebih parahnya lagi, si cewek ini ternyata dirampok, diambil harta bendanya. Tragis ya ujung-ujungnya. Nah, gue cuma gak pengen berita-berita kayak gini tuh ada lagi gitu. Lanjut pembahasan gue sama Dewi tadi. Terus gimana dong buat apa ya, kayak ngefilter orang-orang jahat di media sosial gitu. Nah, menurut Dewi ada beberapa cara. Selain langsung blokir orang yang mulai banyak tingkah, usahakan kalau memang mau ketemuan nih ya, mau meet up, itu kalian harus tegesin, kalian minta ketemuannya di tempat umum. Entah mungkin di mall atau tempat ramai, atau ya di mana lah ya, yang maksudnya nggak hanya 2 orang gitu, nggak hanya kalian di situ gitu. Dan ya udah, kalau udah ada pertemuan itu kan lo bisa lihat orangnya kayak gimana. Kalau aneh-aneh ya udah lo bisa cut di situ. Pun kalau emang si teman baru ini ngajakin ke rumah lo atau ke kosannya dia, jangan langsung diiyain gimana pun alasannya dia. Jadi intinya adalah jangan langsung percaya dengan seseorang, apalagi orang baru, terutama buat para cewek. Nah, itulah podcast si Renong episode kali ini. Gimana? Ada yang pro atau kontra dengan pendapat gue di sini? Silahkan disampaikan di kolom komentar. Atau mau nambahin tips aware nih untuk para ladies juga silahkan. Dan tentunya email si renong9@gmail.com juga masih terbuka buat yang pengen sharing cerita cinta atau apapun yang pengen dibagi. Jangan lupa subscribe dan klik lonceng untuk mengaktifkan notifikasi saat podcast si Renong upload video baru. Akhir kata, terima kasih untuk yang sudah mendengarkan podcast si Renong. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.